Oke. Jadi kalau kita lihat di sini gaya magnetik atau gaya Lorentz tadi pertama bisa ditimbulkan oleh sebuah kawat yang dialiri oleh arus I. Nah, itu yang pertama. Hitung gayanya kita hanya butuh rumus F sama dengan B kali I kali L. Nah, itu tadi ya. Syaratnya B adalah medan magnet tegak lurus dengan I dan tegak lurus dengan F. Nah, arahnya digunakan aturan tangan kanan, harus tangan kanan dengan indikasi I adalah ibu jari arah arus, F adalah arah telapak tangan, dan B arah medan magnet. Nah, seperti yang tertera di bawah ini ya, sesuai arah telapak tangan, arah F, arah ibu jari adalah arah I, dan B adalah keempat jari yang banyak. Nah, baru tadi sudah kita tentukan soal ini, arah medan magnet oleh batang magnet selalu dari utara ke selatan. Jadi, Bapak tulis lagi, arah B pada magnet selalu ya, batang magnet itu selalu dari utara menuju selatan. Sehingga karena utaranya di bawah, selatannya ke atas, maka panahnya seperti ini. Inilah arah B, kita gambarkan lagi di sini. Arah B-nya ke atas, arah I-nya ke kiri, arah F-nya kenapa tanda cross? Bapak gunakan tangan kanan ya. Ya, ini ibu jari ke kiri, arah B-nya ke atas, arah telapak itu ngadepnya masuk ya, masuk itu ditandai dengan cross. Cross itu adalah masuk. Jadi berdasarkan petunjuk yang ada di sini, Z positif adalah keluar, Z negatif adalah masuk. Maka jawabannya harus ke Z negatif. Nah, itu tadi untuk soal nomor 1. Nah, kemudian tadi untuk yang kedua adalah gaya Lorentz yang dialami oleh dua kawat sejajar. Dua kawat sejajar, yang pertama, kalau arah arusnya sama-sama searah ke atas, maka nanti mengalami gaya yang saling tarik-menarik. Jadi yang ini kita sebut tadi namanya tarik ya. Kemudian sebaliknya, kalau satu ke atas, satu ke bawah berlawan arah, maka gayanya adalah saling tolak ya, tolak menolak, satu ke kanan, satu ke kiri. Nah, besar gayanya μ0 I1 I2 2πa adalah jarak pisah. Sementara μ0 itu tadi adalah tetapan yang besarnya selalu 4I kali 10 pangkat min 7. Nah, kira-kira gitu. Nah, yang ini tadi kita sebut arahnya setar, searah tarik-menarik, berlawanan tolak-menolak. Contohnya tadi kita buat soal UN, ada dua kawat dengan arah yang sama, maka jawabannya harus tarik-menarik. Tarik-menarik tadi, baru berapa besarnya, kita hitung tadi pakai rumus yang tadi, yaitu F sama dengan μ0 I1 I2 per 2pi kali A kali L. Nah, gitu. μ0-nya kita gantikan, arusnya 1, panjangnya 1, jaraknya 1. Maka jawabannya tadi 2 kali 10 pangkat min 7. Itu tadi nomor 2. Nah, kita lanjut ke berikutnya, yaitu soal aslinya ini adalah soal SPMB, tapi yang udah agak lama. Sebelumnya Pak geser dulu. Oke. Soal ini adalah besarnya gaya Lorentz persatuan panjang kawat pada kawat berarus I2 adalah I2
Jika jarak kawat 1 dan 2 adalah 2 cm, 1 dan 2 ini adalah 2 cm, kemudian jarak kawat 2 dan 3 adalah 3 cm. Itu jaraknya masing-masing kawat tadi, sama-sama dialiri arus listrik yang ke atas. Pertanyaannya, berapa gaya yang dialami oleh kawat I2? Berarti gaya yang di sini ditanya, ya. F resultan atau F total, ya. F resultan atau F total pada kawat tengah atau kawat I2. Nah, gitu. Kita lihat. Yang pertama, antara I1 dan I2 itu sama-sama ke atas arahnya, maka yang terjadi adalah tarik-menarik tadi. Ini kemari, ketarik, ini kemari, ketarik. Kita sebut namanya F2 terhadap 1, yang ini F1 terhadap 2, sama besarnya. Itu. Baru yang kedua kita lihat gaya yang terjadi antara kawat I3 dan I2. I3 dan I2. Nah, ini juga tarik-menarik, ketarik kemari, disebut namanya I32, F ya, kok I pula, F32. Ini juga ketarik ke kanan, ini disebut namanya F23. Nah, gitu. Jadi artinya apa? Pada kawat yang di tengah ada 2 gaya, satu ke kanan, satu ke kiri. Oke, jadi pada kawat I2 tadi ada 2 gaya, yaitu F23 yang arahnya ke kanan seperti terlihat pada gambar, dan F21 yang arahnya ke kiri. Karena arahnya berlawanan, maka totalnya nanti pada kawat I2 ini adalah selisih. Nah, gitu caranya. Ketika kita udah mudeng caranya selisih, ya udah kita dengan mudah ngitungnya, tinggal masukin ke rumusnya tadi. Nah, kalau kita buat kanan kurang kiri boleh, kiri kurang kanan boleh. Kita biasanya kita buat kanan kurang kiri. Maka F2 adalah resultan pada kawat 2, yang ke kanannya adalah F23 dikurangi F21. Sementara F-nya tadi adalah mu0 I2 I3 karena dia F23 per 2pi dikali A. A itu jarak antara kawat 2 ke kawat 3. Dikurangi dengan F21 mu0 I2 I1 per jaraknya adalah 2pi dikali A 21. Kiri kanan sama-sama kali L, maka ini kita buat kali L. Itu tadi F yang dialami F2. Ruas kiri ruas kanan kita bagi dengan L supaya dia persatuan panjang sesuai dengan namanya tadi ya, persatuan panjang. Berarti dibagi dengan L. Ini jadi 1. Nah, berarti F2 per L atau gaya persatuan panjang tinggal kita hitung. mu0 4pi dikali 10 pangkat min 7. I2 adalah kawat dialiri IS2 3 ampere. I3 adalah 4 ampere dibagi dengan 2pi. A23 adalah jarak 2 ke 3, yaitu yang 2 ke 3 adalah 3 cm. 3 kali 10 pangkat min 2 ubah ke meter. Dikurang dengan mu0 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali I2 adalah 3 dikali I1 adalah 2 dibagi dengan 2pi dikali A21. Jarak antara si 2 dan si 1 adalah 2 cm. Berarti ubah ke meter 10 pangkat min 2. Nah, jadi dengan demikian ya, coba kita lihat. Ini sama dengan 2pi dengan 4pi adalah 2. 3 dengan 3 kita coret, tinggal 2 kali 4, 8. Pangkatnya 10 pangkat min 5. Ini naik ke atas, tinggal min 5.
Kemudian yang di kanan 2pi kali 2 adalah 4pi sore, tinggal 3 kali 2 adalah 6 kali 10 pangkat min 5 ya. Secara matematis pangkatnya udah sama, maka yang kita kurangi angka depannya saja. 8 kurang 6 adalah 2 kali 10 pangkat min 5 Newton per meter ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Kira-kira gitu. Jadi dua kawat sejajar sebenarnya nggak ribet-ribet amat, tinggal kita buat arahnya dan tahu rumusnya. Gitu. Nah, kemudian yang berikutnya halaman 4, halaman 5 ya. Slide yang berikutnya adalah gaya Lorentz yang dialami oleh muatan. Tadi yang pertama kita ngebahas gaya Lorentz yang dialami oleh kawat lurus. Kemudian yang kedua, gaya Lorentz oleh kawat sejajar. Kemudian ini yang ketiga, gaya Lorentz yang dialami oleh muatan yang bergerak. Nah, gitu. Nah, ketika sebuah muatan ternyata berada dalam medan magnet, dia akan mengalami gaya yang namanya gaya Lorentz juga ya, yang besarnya adalah hasil kali Q adalah muatan, V kecepatannya, B adalah medan magnetnya. Kalau nggak tegak lurus dikali dengan sin. Tadi di gaya juga begitu. Kalau nggak tegak lurus kita proyeksi dan hasil kali proyeksinya nanti kali sin gitu ya. Dengan alfa sudut V terhadap B kalau dia nggak tegak lurus. Dan arahnya juga sama, kita gunakan aturan tangan kanan juga nanti. Jadi tangan kanannya nanti kalau yang tadi misalkan kita gambarkan tangan kanan, ini jempol, ini 4 jari, 3, 4, ini ibu jari ya, garis tangan. Yang ini tadi jarinya banyak disebut dengan B, ibu jari I kita ganti sekarang menjadi V kecepatan. Baru arah telapak tangan adalah arah gaya. Bedanya dengan yang tadi ya, tadi ini ibu jari adalah I, sekarang diganti dengan V. Itu apabila nilai Q-nya positif. Emang beda kalau Q-nya negatif? Beda. Kalau nanti si muatannya negatif, ya jika Q-nya negatif, maka arah akhir ya, akhir atau katakanlah yang terakhir dicari gaya F, maka arah dibalik ya. Arah dibalik. Yang dibalik itu adalah yang terakhir ditanya. Nah, gitu. Terakhir ditanya. Itu kalau nanti nilai Q-nya negatif. Nah, kira-kira gitu. Nah, misalnya begini. Katakanlah ada muatan positif. Seperti ini, contoh ya. Arahnya ke kiri, arah kecepatannya maksudnya V ke kiri, arah B-nya ke atas, gitu. Arah yang ditanya pasti arah F dong, nah, gitu. Nah, kalau dia positif seperti ini ya, coba lihat jempol saya ya, arah tangan ke kanan, arah V, kemudian arah B-nya ke atas, saya bentangkan tangan, arah telapak saya masuk. Berarti arah F-nya adalah masuk. Nah, gitu. Tetapi kalau tadi ini negatif, maka arah F-nya bukan masuk, tapi dibalik. Nah, gitu. Jadi jika ini negatif, maka arah F-nya sekarang jadi dibalik. Dibalik dari siapa? Dibalik dari semula. Tanda cross masuk, itu dibalik menjadi keluar. Gitu aja. Jadi kalau dia negatif, arah F-nya dibalik. Gitu. Jadi cukup satu tangan pakai tangan kanan. Nah, setelah kita jelas di arahnya, maka yang berikutnya kita lihat bentuk lintasannya nanti. Pertama, jika nanti V dan B, tadi kita sebut theta itu ada alfa itu sudut apit V dan B ya.
Jika V dan B sejajar, maka gaya yang dialaminya 0. Kenapa? Karena sinusnya sinus 0. Kalau begitu bendanya akan bergerak dengan lintasan lurus. Nah, gitu. Nah, kemudian yang kedua, bila V tegak lurus B, maka F-nya BQV selalu membentuk lingkaran, ya. Jadi dia partikel akan bergerak melingkar. Nah, itu kalau dia tegak lurus. Kemungkinan yang lain, karena cuma 3 kemungkinannya, satu tadi sejajar, yang kedua tegak lurus, yang ketiga bukan sejajar, bukan tegak lurus, atau membentuk sudut alfa di antara 0 sampai 90, kira-kira gitu. Maka bentuk lintasannya nanti helix atau spiral dengan arah, ya. Nah, ini ya sejajar dengan sumbu B-nya atau medan magnetnya. Jadi dia selalu berbentuk spiral sejajar dengan B. Jadi katakanlah misalnya seperti ini, B-nya ke atas, andaikan tadi ini tegak lurus, misalkan dia seperti ini nilai V-nya, ya, ini misal B-nya sendiri ke atas, maka bentuk lintasannya nanti begini. Nah, helix namanya. Terus seperti ini sejajar dengan sumbu B. Ini akan kita bahas lagi karena UTBK kemarin keluar soal ini untuk lintasan, ya. Nah, ketika tadi kita ulang untuk bergerak melingkar, dia membentuk berbentuk V dan B tegak lurus, maka lintasannya berbentuk lingkaran. Ini coba kita gunakan tangan kanan, andaikan muatannya tadi positif, ya, ini tadi positif. Dengan arah V-nya ke atas, kemudian arah B-nya masuk. Apa benar arah telapak tangan ke kiri? Gunakan tangan kanan. Ini jempol saya ke atas, arah B-nya tanda kali, masuk seolah-olah ke kertas, telapak saya ngadap ke kiri, telapak tangan. Benar, berarti arah gayanya ke kiri, menuju pusat lingkaran ini ke kiri, yang disebut dengan gaya sentripetal ketika dia sedang bergerak melingkar, yang sekaligus sama dengan gaya Lorentz-nya. Nah, di sini nanti ada tambahan bahwasanya gaya sentripetal itu rumusnya di kelas 10 M kali V kuadrat per R, kira-kira gitu, dan F-nya sendiri sama dengan B kali Q kali V. Nah, jadi dari sini jika kita samakan gaya sentripetal dan gaya Lorentz, maka akan muncul rumus mv kuadrat per R sama dengan BQV. Kita coret satu, maka rumus jari-jarinya bisa kita tuliskan MV per BQ, andaikan ditanya jari-jarinya. Nah, gitu. Jadi intinya gaya Lorentz yang dialami oleh muatan bergerak itu ada rumusnya BQV sin theta, tetapi ketika V dan B sejajar, lintasannya lurus, tegak lurus, lintasannya melingkar. Kalau dia membentuk sudut, maka bentuknya adalah bentuk lintasannya helix atau spiral. Nah, itu kira-kira. Nah, coba kita lihat yang berikutnya, soal UTBK 2019 yang lalu, jawabnya cuman pakai tangan kanan, ya. Coba halaman 6. Nah, ini. Nah, jadi ini Bapak ambil dari soal UTBK 2019 lalu. Ya, ini UTBK 2019. Nah, ceritanya begini. Informasi berikut digunakan untuk nomor 3940. Partikel bermuatan positif Q yang bergerak dengan kecepatan V memasuki daerah berbeda magnet B melalui titik O seperti ditunjukkan pada gambar. Arah medan magnetik B adalah ke bawah. Nah, ini B-nya ke bawah.
kemudian arah V tadi tidak tegak lurus, tapi membentuk sudut 60 derajat ke atas. Nah, kalau ini V-nya kita proyeksi, maka hasil proyeksinya ada dua. Satu adalah yang ini. Kalau ini 60, ini 60, maka ini namanya adalah V di depan sudut berarti sin 60. Oke, yang ini lagi, yang ke bawah adalah V di samping berarti cos 60. Nah, kalau V cos 60 dengan vektor B adalah sejajar, maka ini tidak menghasilkan. Yang ada cuma ini. Dengan demikian, maka besar gaya yang dialaminya F sama dengan B dikali dengan Q dikali dengan V yang tegak lurus. Yang tegak lurus tadi dengan V, sekali lagi B-nya ke bawah, V yang tegak lurus yang ada ke kiri, yaitu V dikali sin 60 derajat. Nah, itu sebenarnya jawabannya. Nah, jadi sekali lagi soal UTBK ini kita hanya butuh rumus dan yang tegak lurus. Sinus 60 tinggal kita gantikan setengah akar 3 dikali B dikali V dikali Q. Udah selesai. Berarti jawabannya adalah C. Nah, itu soal UTBK. Nah, kalau misalkan arah gayanya tadi, misalkan kita gambarkan, itu tadi arah V-nya adalah ke kanan yang tegak lurus jempol. Terus arah B-nya kalau saya begini, arah B-nya ke atas, padahal B-nya ke bawah. Ya, berarti gini. Oh, berarti telapak tangan saya ke depan. Ke depan, maka nulisnya gaya ke depan itu seperti ini. Nah, gini nulisnya, arah F-nya ke depan atau mendekati si pembaca ya. Mendekati pembaca. Nah, itu kira-kira arah gayanya. Nah, selanjutnya, andaikan soal ini nanti ditanya bentuk lintasannya bagaimana? Gitu. Tadi sudah kita sebutkan. Bapak ulang lagi ya. Jika B sejajar dengan V, dia lurus. Jika B tegak lurus V, dia berbentuk lingkaran. Jika B bukan keduanya, berarti membentuk sudut tertentu, maka dia berbentuk heliks atau spiral atau selenoida ya. Yang arahnya itu tadi sejajar ya, sejajar sumbu medan magnet B. Nah, lihat medan magnetnya ke bawah, maka bentuk lintasannya nanti ya bisa kita lihat sesuai dengan arah B. Nah, inilah arah bentuk heliksnya tadi. Nah, dengan demikian maka soal nomor 40 berikutnya setelah ini udah kejawab. Loh, kok udah kejawab? Barusan kita bahas. Nah, ini kita lihat. Ini kita ulang lagi. UTBK itu kadang ada naskah, nanyanya sampai 2 soal. Nah, ini tadi buktinya kan ya. Nah, kita lihat. Ini lanjutan yang tadi sebenarnya. Oke, jadi ketika di sini arah V-nya tadi 60, ini tadi si V, ini 60 sudut atasnya, ini 60, maka yang ini namanya adalah V sin theta. Nah, tadi udah kita jelasin. Maka searah dengan B bukan tegak lurus membentuk sudut, maka bentuknya adalah spiral atau heliks. Nah, gini. Padahal UTBK tuh 2 soal. Kita dengan mudah bisa jawabnya. Jawabannya adalah selenoida atau spiral, selenoida atau selenoida. Tinggal A atau D. A, D, selenoida atau bisa spiral juga bisa ya. Dengan sumbu melengkung, nah itu salah. Spiral dengan ukuran penampang mengecil. Selenoida dengan sumbu sejajar medan magnet. Spiral dengan
ukuran penampang membesar. Nah, jadi jawabannya adalah yang selenoida atau spiral yang sejajar dengan medan magnet. Tuh, UTBK 2019 gitu. Nah, maka bab ini sebenarnya nggak terlalu rumit, tapi yang jelimet, yang benar-benar harus hati-hati tadi adalah arahnya gitu. Nah, soal UTBK masih yang sama, tapi dia di hari yang berbeda, yaitu yang satu ini. Coba kita lihat. Tuh. 2019 gelombang kedua, UTBK 2 maksudnya gelombang kedua. Nah, partikel bermuatan positif Q yang bergerak dengan kecepatan V memasuki daerah medan magnet B seperti ditunjukkan pada gambar. Arah medan magnet ke kanan dan titik O berada di tepi daerah permedan magnet. Di daerah medan magnetik, partikel bergerak dalam bentuk lintasan. Nah, lagi-lagi persis seperti yang tadi, 60, P tegak lurusnya adalah yang ini. P tegak lurusnya yang ini deh, maaf. Ini karena B-nya ke kanan. Nah, ada jebakannya. Ini B ke kanan, ini V yang tegak lurus yang ke bawah. Karena berada di samping sudut, maka V-nya ini adalah VY di samping sudut V dikali cos 60. Nah, tapi karena kita nggak disuruh menghitung, hanya ditanya bentuk lintasannya, maka jawabannya B tidak tegak lurus dengan B, maka dia pasti berbentuk spiral sejajar, sejajar dengan B. Nah, gitu ya, sejajar dengan B. Maka spiral sejajar dengan suhu medan magnetnya. Nah, gitu. Nah, jadi itulah sebenarnya yang penting di gaya Lorentz. Hampir bisa dibilang jauh lebih mudah dari sebelumnya, yaitu gaya Coulomb. Kalau ini tinggal kita hafal yang 3 rumus tadi. Yang kawat lurus tadi F yaitu BIL ya. Ingatin lagi BIL, kalau enggak tegak lurus kali sin. Yang kedua tadi 2 kawat sejajar adalah mu0 I1 I2 dibagi 2 pi kali A kali L. Baru yang ketiga adalah F sama dengan B QV kalau enggak tegak lurus dikali sinus. Nah, inilah bagian utama tadi di pertemuan hari ini. Nah, Bapak memang sengaja tadi nggak terlalu banyak buat soal. Ini aja udah dikuasai, udah bagus. Mengingat yang kemarin keluar di UTBK hanya nanya tentang arah saja, gitu. Nah, kira-kira Debbie ada yang mau ditanyakan dulu deh sejauh ini? Bapak rasa itu dulu bahan materinya ya, biar jangan terlalu panjang juga videonya. Kalau ada silahkan deh. Udah Kak, udah jelas. Oh ya udah, kalau begitu Bapak rasa itu dulu ya. Nanti kalau udah Bapak benerin videonya akan Bapak share di grup ya. Baik, Iya, Bapak makasih rasa Pak. itu dulu. Ya, terima kasih. Selamat sore.